Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Corak hidup manusia zaman praaksara. Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia sebelum mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Meskipun masa praaksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalannya yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala yang mana benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan fosil yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah membatu dapat membantu kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praakasara. Sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan-hewan yang telah membatu itu terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Video berikut ini akan membahas tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara yang terdiri dari pola hunian dan masa berburu meramu dan bercocok tanam. Dan untuk memberikan dukungan semangat kepada kami untuk lebih banyak membuat video-video berikutnya, tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertama, pola hunian. Pola hunian manusia purba memperlihatkan dua karakter khas, yakni kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Pada awalnya, masyarakat praaksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, kemudian menjadi semi-nomaden, dan akhirnya menetap di suatu tempat. Pola hunian tergantung pada mata pencarian berdasarkan corak kehidupannya. Zaman praaksara dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Pada 3 periode tersebut, mata pencarian manusia purba berbeda-beda, karena telah mengalami perkembangan dan menguasai teknologi yang baru. Begitu pula dengan pola huniannya, yang mengalami perubahan seiring dengan berubahnya mata pencarian. Berikut gambaran keterkaitan antara pola hunian dengan mata pencarian manusia praaksara. Kedua, masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bahan di alam masih sangat terbatas. Sehingga, pada masa ini, pola hunian mereka berpindah-pindah atau nomaden karena manusia purba hidup dengan mencari dan mengumpulkan makanan, food gathering. Tempat tinggal mereka akan selalu berpindah seiring dengan menipisnya sumber daya makanan yang ada di wilayah itu. Manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut biasanya menetap di gua-gua alam atau pinggir pantai yang dekat dengan bahan makanan. Tempat tinggal di gua dan pinggir pantai atau sungai memang sesuai dengan mata pencarian berburu dan meramu. Gua yang ditempati pastinya dekat dengan hutan sebagai sumber utama makanan yang terdapat umbi-umbian, daun-daunan, dan buah. Sedangkan pinggir pantai atau sungai sangat dekat dengan sumber makanan berupa ikan dan kerang, serta sumber air. Bahan makanan yang didapat pun akan langsung dimakan alias tidak dimasak, karena belum mengerti cara mengolah makanan. Setelah bahan makanan di sekitarnya habis, mereka akan berpindah lagi mencari tempat lain yang memiliki banyak bahan makanan. Kehidupan budaya masyarakat praaksara. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman praaksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Karena peralatan manusia zaman praaksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah hasil budaya batu. Tidak heran jika zaman tersebut dikenal dengan zaman batu. Hasil-hasil kebudayaan batu yang pernah ditemukan di antaranya kapak genggam, kapak perimbas, serpi bilah, dan lain-lain. Ketiga, masa bercocok tanam. Pada periode ini, kemampuan berpikir manusia purba telah terasah, ditandai dengan kemampuan dalam mengolah makanan sendiri, food producing. Mata pencarian mereka adalah sebagai petani yang menghasilkan makanan dengan bercocok tanam. Manusia purba mulai bisa membuka lahan dan menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ketika beralih ke kehidupan bercocok tanam, pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di dekat lahan yang mereka tanami. Pemilihan tempat tinggal biasanya juga dipengaruhi oleh sumber air yang dekat dengan alam yang diolahnya. Pada masa bercocok tanam, manusia praaksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan,
Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan dan masih banyak yang lain. Ada sebuah kepercayaan bahwa apabila orang yang meninggal dunia akan memasuki alam sendiri. Pada masa ini, jika ada orang meninggal dunia maka akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari seperti perhiasan. Tujuannya adalah agar arwah yang meninggal dunia mendapatkan perjalanan yang lancar dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Berkaitan erat dengan kepercayaan, maka pada masa bercocok tanam muncul tradisi pendirian bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu yang disebut tradisi megalitik. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan bahwa ada hubungan yang erat antara orang yang sudah meninggal dengan kesejahteraan masyarakat dan kesuburan ketika bercocok tanam. Oleh sebab itu, jasa seseorang yang berpengaruh terhadap masyarakat perlu diabadikan dalam sebuah monumen yang terbuat dari batu. Bangunan ini kemudian menjadi lambang orang yang meninggal dunia sekaligus tempat penghormatan serta media persembahan dari orang yang masih hidup ke orang yang sudah meninggal dunia. Bangunan megalitik tersebut antara lain dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Keempat, masa perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praaksara di Indonesia walaupun dalam kenyataannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Kegiatan berladang mulai berganti ke persawahan. Kegiatan persawahan memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada kondisi iklim dan cuaca namun juga berpikir kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan waktu yang tepat untuk beternak. Kata perundagian diambil dari kata undagi, yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang dan mengolah sawah, tetapi ada yang memiliki mata pencarian sebagai perajin logam, perajin tanah liat, dan pedagang. Dengan adanya kemampuan mengatur kehidupan ekonomi, pola hunian manusia purba juga berkembang. Pola hunian menetap mereka telah menerapkan sistem pembagian kawasan. Masyarakatnya terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misalnya kelompok petani, undagi, pedagang, dan sebagainya. Bahkan, pola hunian masa perundagian disebut-sebut sebagai prototipe dari pola hunian manusia modern masa kini. Pada masa perundagian seni ukir mengalami perkembangan yang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda nekara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watuweti yang menggambarkan kapak perunggu, perahu dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Pahatan-pahatan yang ada di perunggu dan batu menggambarkan orang atau hewan yang menghasilkan bentuk bergaya dinamis dan memperlihatkan gerak. Teknologi pembuatan benda-benda logam khusus perunggu kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping membuat perkakas untuk keperluan sehari-hari seperti kapak, corong, dan lain-lain. Sekian untuk video kali ini. Salam hangat, salam sukses dan sampai jumpa di video-video berikutnya.